Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki, serta selamat dunia akhirat. Salma dikenal warga desa Tegalontar sebagai Bukades yang nyaris tak pernah menaikkan suara. Perempuan itu selalu berjalan dengan langkah pelan, menundukkan kepala, dan menyelipkan senyum tipis setiap kali berpapasan dengan siapapun. Pakaiannya sederhana, kebaya polos dengan warna-warna lembut, seolah dia tak pernah ingin menonjol, meski statusnya adalah istri kepala desa. Bagi sebagian orang, Salma terlalu pendiam untuk ukuran seorang Bukades. Namun bagi yang mengenalnya lebih dekat, ia adalah sosok yang memilih diam agar tak melukai, memilih sabar agar tak memperkeruh. 12 tahun sudah dia menikah dengan Ragil, kepala desa Tegalontar yang kini disegani sekaligus ditakuti warga. 12 tahun pula Salma hidup dalam doa yang sama, permohonan yang berulang-ulang ia bisikan setiap usai salat. Memohon seorang anak, bukan demi status, bukan pula demi menjaga jabatan suaminya, melainkan demi satu rasa yang selalu menganga di dadanya, kerinduan menjadi seorang ibu. Pada tahun-tahun awal pernikahan, Ragil masih sering menggenggam tangannya. Mereka berdua menjalani pemeriksaan medis ke kota, duduk berdampingan di ruang tunggu rumah sakit, sama-sama menyimpan harap. Dokter telah berkata dengan sangat hati-hati bahwa kemungkinan Salma untuk hamil sangat kecil. Kata mandul tak pernah diucapkan terang-terangan, namun maknanya sudah menggantung seperti awan gelap yang enggan pergi. Salma menerima takdir itu dengan kepala tertunduk. Ia tak menyalahkan siapapun. Bahkan dirinya sendiri pun ia peluk dengan lapang dada. Namun dunia di luar rumah tak sesabar hatinya. Awalnya hanya bisik-bisik lirih di sudut warung kopi. Sayangnya, Bukades belum juga isi, kata seorang ibu sambil menutup mulutnya, seolah suara bisa bocor lewat sela jari. Bisikan itu lalu menjelma gumaman yang tak lagi malu-malu. Setiap ada acara desa, setiap ada rapat RT, tatapan orang-orang selalu menyelipkan satu pertanyaan yang tak pernah mereka ucapkan langsung. Namun jelas terasa, kenapa Salma tak juga memberi keturunan? Desa Tegalontar seperti rumah dengan dinding tipis. Apapun cepat merambat dari satu telinga ke telinga lain. Dan ketika sebuah keluarga tak memiliki anak, yang pertama kali disalahkan hampir selalu perempuan. Perempuan kok nggak bisa ngasih anak? Buat apa? Suara itu pernah terdengar jelas di belakang punggung Salma. Dia pura-pura tak mendengar. Langkahnya tetap pelan. Tangannya mengeratkan tas kain yang dibawanya. Di dalamnya ada Al-Quran kecil dan botol air minum, bekal sederhana yang selalu ia bawa kemanapun. Ragil, suaminya sendiri, mulai berubah tanpa Salma sadari kapan tepatnya. Lelaki yang dulu rajin pulang sebelum maghrib kini kerap baru menjejakkan kaki di rumah saat malam menua. Alasan rapat mendadak, urusan desa, atau sekadar lelah menjadi pembenaran yang tak pernah Salma sanggah. Dia tetap menyiapkan makan malam, meski sering dingin tak tersentuh. Dia menunggu di ruang tengah dengan lampu temaram hingga akhirnya tertidur di sajadah. Jika dulu Ragil selalu membela saat ada warga yang terlalu lancang, kini dia memilih diam. Bahkan beberapa kali, Salma menangkap tatapan jengah di mata suaminya setiap isu tentang keturunan kembali muncul. Tatapan itu tak pernah disertai kata, namun cukup untuk menusuk lebih dalam dari makian siapapun. Kedatangan Sinta ke desa Tegalontar awalnya tak menimbulkan kecurigaan apapun. Dia datang seorang diri, menumpang mobil bak terbuka pengangkut sayur dari desa sebelah. Wajahnya bersih, senyumnya manis, dengan pakaian sederhana namun rapi. Dia memperkenalkan diri sebagai janda yang ingin membuka warung kecil demi menyambung hidup. Suaminya, kata Sinta, telah lama meninggal karena sakit, meninggalkannya tanpa anak dan tanpa harta yang cukup. Warga menyambutnya dengan rasa iba. Di desa itu, kisah janda selalu memancing simpati, terlebih jika sang perempuan pandai membawa diri. Warung kecil Sinta berdiri tak jauh dari balai desa. Sejak pagi hingga sore, senyumnya tak pernah lepas. Perlahan, kehadirannya menjadi bagian dari keseharian warga. Salma pertama kali melihatnya saat membantu membagikan konsumsi rapat PKK. Sinta datang membawa termos air panas, menawarkan bantuan tanpa diminta. Gerakannya cekatan, ucapannya lembut, tawanya ringan. Orangnya enak diajak kerja, kata salah satu ibu PKK. Salma hanya mengangguk, membalas dengan senyum tipis. Ia tak ingin menambah beban dengan prasangka. Namun hari-hari berikutnya,
kehadiran Sinta terasa semakin sering bersinggungan dengan kehidupan desa dan dengan Ragil. Ragil kerap mampir ke warung Sinta. Awalnya sekadar membeli rokok atau minum kopi. Tapi lama-lama, kebiasaan itu menjadi terlalu rutin. Hampir setiap sore, Ragil duduk di bangku kayu warung Sinta, berbincang cukup lama. Sinta selalu menyambutnya dengan wajah cerah, menyiapkan kopi sendiri, menyisipkan camilan kecil dengan alasan berbagi. Tawa mereka terdengar hingga jalan. Salma mengetahuinya bukan dari satu sumber. Potongan-potongan cerita sampai ke telinganya seperti serpihan kaca. Dia mendengar saat menyiram tanaman, saat duduk di belakang rapat desa. Suatu sore, dia melihatnya sendiri. Ragil duduk condong ke depan di warung Sinta. Wajahnya tampak lebih hidup dibanding saat berada di rumah. Sinta menyodorkan gelas, tangannya menyentuh punggung tangan Ragil, singkat, namun cukup jelas. Salma berhenti melangkah. Dadanya menghangat oleh rasa yang asing. Bukan amarah, bukan pula kesedihan murni, tapi kehilangan. Fitnah itu datang perlahan, dibungkus kepedulian palsu. Sinta mulai menyebar cerita tentang Salma yang katanya pernah hamil, lalu menggugurkan kandungannya. Cerita itu mengalir dari warung ke dapur, dari pengajian ke halaman rumah. Tak ada bukti, tak ada saksi nyata. Namun di desa Tegalontar, cerita tak butuh kebenaran. Ragil mendengarnya dari Sinta sendiri. Malam itu, dia pulang dengan wajah dingin. "Apa kamu pernah hamil?" Pertanyaan itu jatuh tanpa peringatan. Salma membeku. "Tidak pernah, Pak. Jujur. Demi Allah, itu fitnah. Kamu berdosa," potong Ragil. "Pantas saja kamu mandul." Dunia runtuh. Keputusan itu datang sepihak. "Aku ceraikan kamu." Tak ada pengadilan. Tak ada pembelaan. Demi nama baik desa, Salma diusir dari desa Tegalontar. Malam itu, dia pergi dengan koper tua, Al-Quran kecil, dan hati yang remuk. Beberapa minggu kemudian, desa berpesta. Ragil menikahi Sinta. Umbul-umbul berkibar. Gamelan mengalun. Tawa pecah. Dan dari kejauhan, Salma berdiri dalam bayangan. Menyaksikan semua yang dulu miliknya kini dirayakan di atas kehancurannya. Di ujung jalan desa Tegalontar, di bawah langit gelap tanpa bintang, Salma akhirnya mengakui satu hal pada dirinya sendiri, kesabarannya telah berakhir. Malam itu, dia mengambil keputusan. Dan keputusan itu akan menuntut balasan. Malam menutup langkah Salma dengan sunyi yang menyesakkan. Jalan tanah yang ia susuri terasa lebih panjang dari biasanya, seolah desa itu enggan benar-benar melepaskannya. Setiap langkah terasa menggema di dadanya, bukan di telinga. Detak jantungnya tak lagi berirama, dia berdetak seperti genderang perang yang dipukul terlalu keras dan terlalu cepat. Dia berhenti di sebuah gubuk kosong di pinggir kebun bambu. Tempat itu dulunya gudang pupuk milik orang tua yang sudah lama meninggal dan tak pernah lagi disentuh. Bau tanah basah dan daun lapuk menyergap hidungnya. Di sanalah Salma duduk, menurunkan koper tuanya, dan untuk pertama kalinya sejak terusir, dia tidak berdoa. Dia hanya menatap gelap. Di dalam kegelapan itu, suara-suara lama bangkit. Bisikan warung, tatapan musola, ucapan Ragil yang menusuk seperti pisau tumpul, dan tawa Sinta, tawa yang tak pernah terdengar jujur. Salma menutup mata. Tangannya gemetar. Bukan karena takut, karena sesuatu di dalam dirinya akhirnya terbangun. Hari-hari pertama setelah pengusiran berjalan tanpa arah. Salma berpindah dari satu tempat ke tempat lain, menumpang di rumah kerabat jauh yang bahkan tak benar-benar mengenalnya. Di setiap rumah, ia hanya bertahan beberapa hari. Tatapan Iba cepat berubah menjadi kikuk. Namanya sudah lebih dulu tiba sebelum tubuhnya. Bukankah dia itu yang, kalimat-kalimat tak selesai itu lebih menyakitkan dari makian? Pada malam ketujuh, Salma bermimpi. Dia berdiri di halaman rumah dinas desa Tegalontar. Tanah retak. Bunga-bunga yang dulu ia tanam berubah hitam dan menjalar seperti urat. Dari pelaminan, Sinta menatapnya dengan wajah tanpa mata. Rongga kosong meneteskan cairan hitam. Di samping Sinta, Ragil berdiri kaku. Mulutnya dijahit dengan benang merah. Lalu dari tanah, terdengar suara perempuan tua. "Kesabaranmu telah dijadikan alas kaki." Salma terbangun dengan napas tersengal. Keringat membasahi tubuhnya. Dadanya terasa sesak, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencengkeram jantungnya. Untuk pertama kalinya, dia merasa dipanggil, bukan oleh Tuhan melainkan oleh sesuatu yang lebih tua, lebih gelap, dan lebih sabar dari doa-doanya. Desa berikutnya yang dia singgahi lebih terpencil. Di sanalah Salma mendengar nama yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Mbah Geniwati. Nama itu disebut pelan, selalu dengan jeda.
selalu dengan tatapan waspada. Kalau sudah benar-benar buntu, kalau doa tak lagi dijawab, kalau kau ingin keadilan yang tak diberikan manusia, Mbah Geniwati bukan dukun pasar. Dia bukan pula orang pintar yang bisa dipanggil dengan uang. Ia hidup menyendiri di bekas tanah kuburan bayi yang gagal dimakamkan secara layak puluhan tahun silam. Salma mendengarnya tanpa bertanya lebih lanjut. Dia tak lagi membutuhkan penjelasan. Hatinya lah yang memimpin langkahnya. Perjalanan ke tempat itu memakan waktu 2 hari 1 malam. Hutan karet yang rapat. Jalan setapak yang seperti menelan jejak. Suara burung yang berhenti bersuara ketika senja turun. Saat Salma tiba, Mbah Geniwati sudah duduk di beranda gubuknya. Seolah sudah menunggu. "Namamu bukan lagi Salma," kata perempuan tua itu tanpa menatap. "Namamu telah dipatahkan oleh fitnah." Salma tak menjawab. Air matanya jatuh satu-satu ke tanah. Mbah Geniwati tersenyum tipis. "Bagus. Yang datang ke sini memang harus sudah hancur. Ritual pertama bukan pemanggilan. Bukan kutukan. Bukan balasan. Ritual pertama adalah pelepasan." Salma diminta berendam di sungai kecil tepat tengah malam. Airnya hitam. Bukan karena kotor, melainkan karena tak memantulkan cahaya bulan. Dia harus menanggalkan semua pakaian, semua identitas, semua rasa malu. "Jika kau masih ingin dianggap suci," kata Mbah Geniwati, "pulanglah sekarang." Salma melangkah masuk ke air. Dingin merayap hingga tulang. Air itu terasa hidup, seperti meraba, menilai, mengingat setiap luka yang pernah ia simpan. Dia menjerit ketika sesuatu menyentuh kakinya. Tapi Mbah Geniwati hanya berkata pelan, "Itu bukan makhluk. Itu ingatanmu sendiri." Di tengah sungai, Salma diperintahkan menyebut satu persatu nama orang yang telah menghancurkannya. Bukan dengan marah, bukan dengan teriak, tapi dengan ikhlas yang busuk. Ketika nama Ragil keluar dari mulutnya, air sungai beriak keras. Ketika nama Sinta disebut, udara mendadak berat, seolah malam menahan napas. Dan ketika dia menyebut desa Tegalontar, air sungai mendidih pelan. Mbah Geniwati menutup ritual itu dengan satu kalimat, "Mulai malam ini, kau tidak lagi berhak mengeluh. Balasan akan datang, tapi dengan harga." Sementara Salma menjalani penghapusan dirinya, desa Tegalontar mulai berubah. Awalnya kecil, tak mencolok. Air sumur di rumah dinas berbau besi. Bayi menangis tanpa sebab setiap pukul 2 dini hari. Ayam-ayam mati dengan mata terbuka dan paruh penuh tanah. Sinta mulai sulit tidur. Dia sering terbangun dengan rasa tercekik, seolah ada rambut panjang melilit lehernya. Ragil mendengkur di sampingnya, tak pernah terbangun. Suatu malam, Sinta bermimpi berada di cermin. Di belakang pantulannya, berdiri Salma, tanpa wajah. Ketika Sinta berteriak, pantulan itu berbisik, "Rahimmu bukan milikmu." Sinta terbangun sambil menjerit. Sejak malam itu, darah haidnya tak pernah berhenti. Salma tidak langsung meminta balasan. Hari demi hari, dia diminta berpuasa. Bukan menahan lapar, melainkan menahan empati. Setiap rasa iba yang muncul, harus dia telan mentah. "Keadilan yang kau minta bukan untuk membuatmu lega," kata Mbah Geniwati, "tapi untuk mengajarkan mereka rasa takut." Pada malam ke-27, Salma diberi kain hitam dan sebuah benda kecil terbungkus daun pisang kering. "Ini bukan jimat," ujar perempuan tua itu. "Ini saksi." Ketika Salma membuka bungkusan itu, dia menangis. Di dalamnya ada segumpal tanah halaman rumah dinas desa Tegalontar, tempat dia dulu diseret pergi. Balasan tidak datang seperti petir. Dia datang seperti penyakit. Pelan, tak terlihat, dan mematikan. Ragil mulai kehilangan wibawa. Warga tak lagi patuh. Keputusan-keputusannya dipertanyakan. Dia sering lupa apa yang baru saja dia katakan. Suatu pagi, dia berdiri di balai desa, dan tak seorang pun menjawab salamnya. Seolah suaranya tak terdengar. Sinta semakin kurus. Perutnya membuncit, tapi bukan tanda kehamilan. Dokter desa tak menemukan apa-apa. Hanya satu kalimat yang terus terngiang, seperti ada sesuatu yang tumbuh, tapi bukan manusia. Dan di sudut desa, orang-orang mulai bermimpi tentang perempuan berkebaya pucat, berjalan membawa koper tua. Malam ke-40, Mbah Geniwati berkata, "Waktunya kau pulang. Tapi jangan berharap dikenali." Salma berdiri di depan cermin. Wajahnya sama, tapi matanya tidak. Ada ketenangan yang bukan milik orang hidup sepenuhnya. Dia melangkah kembali menuju desa Tegalontar. Bukan untuk meminta, bukan untuk menjelaskan, melainkan untuk menagih. Dan di langkah pertamanya memasuki batas desa, seekor anjing melolong panjang, lalu mati mendadak.
Malam ketika Salma kembali ke desa Tegalontar, tak ada seorang pun yang menyadari kedatangannya. Tidak karena dia bersembunyi, melainkan karena desa itu sendiri menolak mengakuinya. Angin berbalik arah. Lampu-lampu rumah berkelip sebentar lalu stabil kembali, seolah sesuatu baru saja lewat di antara ruang dan waktu. Salma berdiri di gapura desa. Tulisan, "Selamat datang di Tegalontar," tampak kusam, sebagian hurufnya mengelupas. Di bawah tulisan itu, Salma dulu pernah berdiri sambil membawa bingkisan untuk tamu kabupaten. Kini, dia berdiri di tempat yang sama dengan tubuh yang sama, namun jiwa yang telah dibakar dan dibentuk ulang. Dia melangkah masuk, dan desa itu mulai mengingat dosa-dosanya. Anjing-anjing melolong sepanjang malam. Bukan satu, bukan dua. Semua. Seolah ada satu nada yang hanya bisa mereka dengar. Bayi-bayi menangis serempak pada jam yang sama, tepat pukul 2.17. Para ibu terbangun dengan dada berdebar, mimpi buruk yang sama. Perempuan berkebaya pucat berdiri di ujung ranjang, membawa koper tua, matanya kosong namun basah. Pagi harinya, 3 warga jatuh sakit. Bukan demam, bukan masuk angin. Mereka tak bisa bicara. Lidah mereka keluh. Mulut mereka bergerak, tapi tak satu kata pun keluar, seolah kata-kata telah dicabut dari dalam tubuh mereka. Orang-orang mulai gelisah. "Ini bukan penyakit biasa," kata seorang sesepuh desa. Nama Salma mulai berputar lagi. Bukan sebagai fitnah, melainkan sebagai bayangan. Sinta berteriak setiap malam. Tubuhnya kian kurus, namun perutnya membesar tak wajar. Kulit di sekitar pusarnya menghitam, urat-urat kebiruan terlihat jelas. Dia sudah dibawa ke dokter, bidan, bahkan dukun dari desa lain. Tak satu pun berani menyentuh perutnya terlalu lama. "Ada denyut, tapi bukan jantung," kata seorang bidan sambil menangis. Sinta mulai mencakar perutnya sendiri saat malam tiba. Kukunya patah. Darah mengalir. Namun rasa nyeri itu kalah oleh rasa ingin mengeluarkan sesuatu dari dalam tubuhnya. Dia bermimpi Salma duduk di tepi ranjangnya. "Kamu ingin jadi ibu?" tanya Salma dalam mimpi itu. "Aku juga." Sinta terbangun sambil menjerit dan merasakan tendangan keras dari dalam perutnya, seperti pukulan dari makhluk yang membenci dunia. Ragil mulai kehilangan segalanya, perlahan dan memalukan. Keputusan-keputusannya kacau. Dia lupa nama perangkat desa. Salah tanda tangan berkas. Warga tak lagi menunduk ketika dia lewat. Beberapa bahkan berani menatapnya lurus, tatapan yang dulu hanya dia terima dari Salma saat masih berharap. Suatu siang, saat rapat desa, Ragil berdiri untuk memberi arahan. Namun yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata. Tanah. Gumpalan tanah basah keluar bersama ludah dan darah. Dia terbatuk hebat. Orang-orang panik. Perangkat desa mundur ketakutan. Ragil jatuh terduduk. Dalam kepalanya, suara Salma bergaung, "Ini halaman rumahku." Sejak hari itu, Ragil tak lagi berani duduk di kursi kepala desa. Dia memilih berdiri di sudut, seperti orang asing di rumahnya sendiri. Salma akhirnya menampakkan diri di hari ke-7. Dia muncul di pemakaman desa, saat warga menguburkan seorang laki-laki tua, salah satu yang dulu paling keras menyebarkan fitnah. Orang-orang melihatnya berdiri di antara nisan, berkebaya hitam, wajah tenang. Tak ada teriakan, tak ada kepanikan. Hanya diam yang mencekik. "Salma," seseorang berbisik. Salma menoleh. "Saya hanya pulang," katanya pelan. "Bukankah desa ini rumah saya juga?" Tak satu pun berani menjawab. Tanah makam itu ambles keesokan harinya. Liang lahat terbuka. Mayat di dalamnya hilang. Malam itu, Ragil mendatangi Salma. Dia menemukan Salma duduk di beranda rumah dinas, rumah yang dulu mengusirnya. Lampu mati. Hanya cahaya bulan menerangi wajah perempuan yang pernah dia ceraikan tanpa keadilan. "Kembalilah," kata Ragil dengan suara pecah. "Aku akan perbaiki semuanya." Salma menatapnya lama. "Kamu tidak ingin aku kembali," jawabnya tenang. "Kamu hanya ingin terlepas dari hukuman." Ragil berlutut. "Aku salah." Salma berdiri. "Salahmu bukan menceraikanku," katanya. "Salahmu adalah membiarkan kebohongan menjadi hukum." Angin berputar kencang. Pintu-pintu rumah dinas terbanting sendiri. Ragil menangis, memohon. Namun Salma hanya berkata satu kalimat, "Dengarkan." Dan malam itu, Ragil mendengar semua bisikan desa, setiap gosip, setiap hinaan, setiap tawa yang pernah dilemparkan ke arah Salma, semuanya masuk ke kepalanya sekaligus. Dia berteriak hingga suaranya habis. Sinta melahirkan di tengah malam. Tidak di rumah sakit. Tidak di rumah. Melainkan di balai desa. Dia merangkak keluar sambil menjerit, tubuhnya diliputi darah dan lendir hitam.
Warga berkumpul, tak satu pun berani mendekat. Salma berdiri di hadapan Sinta. "Kamu ingin keturunan," kata Salma. "Aku berikan." Teriakan Sinta memecah langit. Yang keluar dari rahimnya bukan bayi. Makhluk itu kecil, berkulit pucat keabu-abuan, matanya terbuka lebar, tanpa kelopak. Dia tidak menangis. Dia tertawa. Suara tawanya seperti suara anak-anak, bercampur bisikan orang dewasa. Warga berhamburan lari. Sinta mati saat itu juga. Rahimnya robek dari dalam. Makhluk itu lenyap ke tanah, menyisakan bau busuk yang tak pernah hilang dari balai desa. Sejak malam itu, desa Tegalontar tak pernah sama. Tak ada anak yang lahir hidup. Tak ada panen yang berhasil. Tak ada air sumur yang layak minum. Warga satu persatu pergi. Ragil ditemukan mati di kursi kepala desa, mulutnya penuh tanah, matanya terbuka menatap kosong. Di dadanya tertulis dengan darah kering, "Fitnah adalah warisan." Mbah Geniwati datang pada Salma di malam terakhir. "Kau sudah mendapatkan balasan," katanya. "Sekarang pilihannya satu, pergi, atau menjadi bagian dari kutukan ini." Salma menatap desa Tegalontar dari kejauhan, desa yang pernah dia cintai, rawat, dan doakan. Dia teringat dirinya yang dulu. Perempuan sabar, bukades pendiam, istri yang berharap. Salma menggeleng pelan. "Aku sudah mati di sini," katanya. "Biarlah yang tersisa menjaga." Pagi harinya, desa Tegalontar resmi ditinggalkan. Peta dihapus. Akses jalan ditutup. Nama desa tak lagi disebut. Namun sampai hari ini, orang-orang yang melewati bekas wilayah itu sering melihat perempuan berkebaya hitam berjalan membawa koper tua, menunduk, tersenyum tipis. Dan jika kau mendekat, kau akan mendengar bisikannya. Sabar itu ada batasnya. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Serta nyalakan tombol notifikasinya. Supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki, serta selamat dunia akhirat.